Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU-PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPU-PKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir sedang duduk di teras rumah sambil mendengarkan siaran radio luar negeri. Sekutu berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang kalah. Bagaimana dia bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia jika dirinya sedang berada di posisi lemah? Setelah mendengar berita itu, Sultan Syahrir mengumpulkan golongan muda dan memberitahu berita itu kepada golongan muda. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah mengambil keputusan. Lagi pula, Jepang telah membentuk PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setidaknya kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus berasal dari negara kita sendiri. Bukan dari pemberian orang lain. Begitu, kita memang seharusnya membicarakannya terlebih dahulu dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi kita harus memanfaatkan keadaan ini dengan baik. Jika tidak, mungkin kita akan kehilangan kesempatan untuk merdeka. Kita sudah memutuskan untuk menunggu keputusan dari Jepang. Golongan muda terus membujuk golongan tua, namun mereka gagal. Golongan tua tetap bersikeras untuk menunggu keputusan Jepang, karena golongan tua tidak mau ada pertumpahan darah lagi. Pada akhirnya, golongan muda memutuskan untuk menculik Insinyur Soekarno beserta istri dan anaknya ke Rengas Dengklok. Penculikan ini membuahkan hasil. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik di rumah Laksamana Maeda dan selesai dini hari tanggal 17 Agustus. Sehingga pada hari itu juga proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan. Pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dumai, Waidan B., dan memerintahkan Elfuz Markonis untuk menyiarkannya. Pada sore hari, Muhammad Hatta didatangi oleh Tuan Nishijima untuk mengutarakan bahwa ada wakil-wakil agama Kristen mengaku keberatan dengan beberapa kalimat pada pembukaan undang-undang yang akan disahkan besok. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Ada perihal apa sampai Tuan mendatangi saya
Ada seorang tafsir angkatan laut Khalibun yang hendak menyampaikan kepada Tuhan tentang wakil-wakil dari Protestan dan Katolik yang mengaku keberatan dalam beberapa kalimat dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jika diskriminasi itu tidak mudah, maka mereka akan memisahkan diri dari Indonesia. Saya pamit pulang dulu, Bung. Tanggal 18 Agustus 1945 adalah sidang pertama yang dilaksanakan oleh PPKI yang bertempat di Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang pada sidang BPU PKI bulan Juli lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru. 3 diantaranya berasal dari golongan muda, yaitu Sukarni, Chairul Soleh, dan Wikana. Namun, karena golongan muda masih menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu, anggota baru yang ditambahkan menjadi 6 orang, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodi Mejo, Sayuti Melik, Mr. Iwakusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Untuk memulai sidang ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia. Ki Babus Handikusumo, Kiai Haji Wahid Haji, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tugu Muhammad Hasan. Tolong kalian agar membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat sebelumnya dengan kalimat tersebut. Baiklah, mari kita ke agenda kegiatan selanjutnya. Sekarang, mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Pasal 6 ayat 1, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Bagaimana jika kata beragama Islam dicoretkan? Maaf memotong Tuan, tapi bukankah dalam Quran surat Al-Imran ayat 28 sudah tertera bahwa pemimpin haruslah seorang muslim? Jika agama Islam dihilangkan dari pernyataan tersebut, maka ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tentu tidak. Islam mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia, bukan? Tidak peduli ia Muslim, Kristen, ataupun Hindu.
Tenang saudara-saudara, demi kesejahteraan bersama, kita putuskan bahwa pernyataan beragama Islam dalam pasal 6 ayat 1 dihapuskan, sebab Indonesia milik semua masyarakat. Ya. Ya. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Keempat, sejalan dengan perubahan di atas, pasal 29 ayat 1 menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Acara pertama dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden ini? Saya ingin mengajukan usulan. Menurut saya, pemilihan presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno dan sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Ya, setuju. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Bagaimana? Setuju. Baiklah, sebelum rapat ditutup, saya minta tolong pada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah kekuasaan, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya juga mohon kesediaan Otto Iskandar untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda setuju? Saya bersedia, Pak. Baiklah, dengan ini rapat pada hari ini ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Gedung Sho Sangiin. Saya harap kehadiran para anggota dan ketepatan waktunya. Terima kasih. Tepat pada pukul 13.45 WIB, sidang ditutup. Seluruh peserta sidang menerima keputusan yang telah ditentukan dengan lapang dada, kemudian meninggalkan ruangan sidang dan pulang ke rumah masing-masing.